Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan latihan soal tentang teorema Pythagoras. Untuk link video materi terkait teorema Pythagoras ada pada deskripsi ya. Langsung saja kita coba nomor 1. Ini ada gambar dengan bentuk segitiga siku-siku, dan pada pilihan jawaban yang tepat itu yang mana. Nah, yang P itu kan hipotenusa atau sisi miring. Nah, ingat kalau sisi miring itu ditambah ya. Nah, R dengan Q kan sisi tegak, berarti selisih kuadrat. Hanya sisi miring saja yang jumlah kuadrat. Oke, kalau sisi tegak selisih kuadrat. Selisih itu artinya dikurangi. Berarti pilihan jawabannya benar yaitu B, karena R itu sisi tegak, jadi harus dikurangi. Sisi miring kurangi sisi tegak ya, karena sisi miring itu sisi terpanjang, jangan sampai terbalik. Next, kita ke nomor 2. Pada segitiga KLM, siku-siku di L. Nah, siku-siku berarti jelas itu segitiga siku-siku. Kita gambar dulu segitiga siku-siku yang siku-sikunya ada di L. Nah, segitiganya kan KLM, maka beri nama K dan M di salah satunya bebas. Oke, jika diketahui panjang KM itu 25 cm, nah diberi tanda KM 25 cm ditulis, kemudian LM 7 cm, maka panjang KL adalah berapa cm? Nah, karena segitiga siku-siku otomatis menggunakan teorema Pythagoras, karena ini bab teorema Pythagoras, jadi yang dipakai itu hanya satu, yaitu teorema Pythagoras. Yang dicari di sini KL. KL itu sisi tegak, berarti selisih kuadrat ya. Sisi miring 25, berarti 25 kuadrat dikurangi sisi tegak yang sudah diketahui yaitu 7 kuadrat, tinggal dihitung. 25 kuadrat 625 kurangi 7 kuadrat 49, hasil akar 576. Akar 576 yaitu 24. Jadi jawabannya 24 cm. Bagi yang nggak bisa menentukan akar dengan cara menggunakan bilangan kuadrat, maka cara gampangnya menggunakan pohon faktor. Untuk cara menentukan akar dari hubungan dengan bilangan kuadrat, link videonya ada pada deskripsi ya. Nah, ini dipasangkan dua-dua karena akar pangkat 2 ditulisnya 1, yaitu yang dipasangkan terus dikali. Nah, totalnya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3, jadi 24. Next, ke nomor 3 yang merupakan segitiga lancip dan segitiga siku-siku adalah, yaitu sudah ada keterangan ya, pilih dengan panjang rusuk terpanjang. Ini kan 13 dan dikuadratkan. Kita langkah pertama dulu nih, biar serempak ya, biar teliti. Kemudian langkah kedua, kan masih ada 2 panjang rusuk lainnya. Ini di jumlah kuadrat. Oke, didata dulu seperti ini. Kalau yang bisa langsung nggak masalah, belajar perlahan ya, tidak usah dihafalkan, tapi cukup latihan, dipahami konsepnya. Nah, 13 kuadrat selalu diingat, itu 13 kali 13, bukan dijumlah ya, dan menghitungnya harus teliti juga. Kemudian 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini ada step-stepnya ya, biar lebih jelas. Hasilnya ternyata 169. Itu yang di tengah-tengah kosong. Nah, diberi tanda sama dengan karena hasilnya sama. Kemudian next, lanjut menghitung 18 kuadrat. Hasilnya 324. Kemudian 12 kuadrat tambah 7 kuadrat. 12 kuadrat ini sering keluar ya. 144 tambah 49, 193, diberi tanda
324 dengan 193. Ini kan 324 itu lebih dari 193. Maka tandanya ya lebih dari. Jangan sampai salah ya. Itu kan membentuk huruf B, lebih dari. Terkadang ada yang masih keliru antara lebih dari dan kurang dari. Masih sama langkahnya, menghitung dulu hasil kuadratnya. Ingat harus teliti. Karena kalau sudah paham konsep tapi menghitungnya kurang teliti atau karena terburu waktu, itu bisa hasilnya tidak ketemu. Dan ini 625 itu kurang dari 656, maka diberi tanda kurang dari. Nah, ini tanda kurang dari, kan bentuk K. Ingatnya gampang. Yang terakhir, menghitung 24 kuadrat, itu langsung saja ya. Kemudian menghitung 9 kuadrat tambah 13 kuadratnya. Masih sama stepnya seperti tadi. Yang didapatkan hasil 250. Kemudian menentukan tandanya 576 dengan 250. Kalian pasti tahu ya kalau ini lebih dari. Jadi diberi tanda lebih dari. Kemudian menentukan yang merupakan segitiga lancip itu yang tandanya kurang dari. Ya, dipilih yang kurang dari. Nah, ternyata yang opsi 3. Jangan sampai terbalik. Kemudian baru yang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu yang sama dengan, ya, karena terkait teorema Pythagoras. Oke, kalau yang tandanya lebih dari itu termasuknya segitiga tumpul. Sekarang lanjut ke nomor 4. Lihat opsi 1 sampai 4 ya, itu angkanya sama persis dengan nomor 3 sebelumnya. Jadi tidak usah dari awal. Caranya sama persis. Cuma di sini kan yang ditanyakan itu yang merupakan triple Pythagoras itu yang mana. Nah, tandanya beda dengan tadi. Kalau ini tandanya cukup sama dengan atau tidak sama dengan, diberi tanda. Yang pertama kan sama dengan, yang selanjutnya kan beda semua tuh ya, nggak sama. Jadi yang selanjutnya tidak sama dengan. Yang triple Pythagoras pilih yang tandanya sama dengan. Nah, jadi 3 bilangan yang menerapkan teorema Pythagoras, perhitungannya sama dengan nomor 3 ya. Kemudian next ke nomor 5. Gambar segitiga XYZ adalah segitiga sama sisi. Kalian sudah tahu ya di SD kalau segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Jadi diberi keterangan biar gampang. Jika panjang XZ 6 cm, nah berarti semuanya 6 cm, maka panjang ZP. Berapa panjang ZP? Itu kan ada sudut 90 derajat, maka itu segitiga siku. Siku pastinya menerapkan teorema Pythagoras. Terus kemudian gambar ulang biar lebih paham. Nah, kita cari ZP. ZP itu kan sisi tegak. Nah, ingat, kalau sisi tegak itu dikurangi. Nah, sisi terpanjang itu sisi miring, ya. Sisi miring di sini XZ. Jangan sampai terbalik. Jadi 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Tinggal dihitung. Jadi 36 dikurangi 9. Hasilnya akar dari 27. Lagi-lagi bisa menggunakan pohon faktor. Hasilnya 9, bagi 3 hasilnya 3. Karena akar pangkat 2 maka dipasangkan. Ada pasangan 1, tulis 3. Nah, ini tidak ada pasangannya maka tetap di dalam akar. Hasilnya 3 akar 3. Next ke nomor 6. Ya, benar-benar dipelajari, dipahami, terus latihan soal. Di sini ada kain terpal milik ayah berbentuk persegi panjang. Pokoknya kalau ada soal seperti ini tuh digambar ilustrasinya. Oke, panjangnya 8 meter, lebarnya 4 meter. Maka panjang diagonal, nah itu diagonal itu yang ditunjuk ya. Digambar ulang itu ada segitiga siku-siku pastinya ya.
diagonal itu kan sisi miring, jadi ditambah 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. 8 kuadrat udah tahu ya, 64 tambah 16. Jadi di sini menghitung akar 80 menggunakan pohon faktor lagi biar gampang. Simpelnya kan seperti itu, tapi harus teliti. Dan kalau bagi yang perhitungannya belum lancar, dilatih ya, terus berlatih pokoknya, berusaha. Ini akar pangkat 2, lagi-lagi dipasangkan 22, ditulisnya satu saja 2, ada pasangan lagi 2, 5-nya sendiri, jadi tetap di dalam akar. Hasil akhirnya 4 akar 5. Jadi panjang diagonal interval ayah itu 4 akar 5 meter. Akar 5-nya tidak usah dihitung lagi berapa, sampai sini saja sudah benar. Oke, kemudian ke nomor 7. Panjang PS adalah, ini perhatikan nih, itu kan ada segitiga siku-siku PQR. PR itu sisi miring. Kalau sisi miring atau hipotenusa, maka ditambah 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Hitungannya yang teliti didapatkan hasil 225. Akar 225 itu bisa menggunakan pohon faktor atau yang langsung bisa, ya nggak masalah. Ini bagi yang lebih mudah dengan pohon faktor ya. Dipasangkan 22, ada 5, ditulis 5 saja, dikali ada pasangan lagi 3, pada ditulis 3, hasilnya 15. Yang dicari PS, PR kan sudah tahu, ditulis 15 cm. PS di sini lihat segitiga PRS, itu lagi-lagi segitiga siku-siku. PS sebagai sisi miring, maka ditambah juga 15 kuadrat tambahnya dengan 8 kuadrat. Kok ada model seperti ini dipahami dulu ya, ditanyakan apa, terus step-stepnya apa dulu yang harus dikerjakan. Hasilnya K289 yaitu 17. Dan ini bilangan-bilangan yang tidak bisa menggunakan pohon faktor ya, 7, 11, 13, 17, 19 dan yang lainnya. Karena ini termasuk bilangan prima, yaitu yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Seorang pengamat berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 120 meter. Kita gambar dulu. Ini dengan tinggi 120 meter diberi keterangan. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A 130 meter. Nah, digambar tuh. Kemudian jarak pengamat ke kapal B 150 meter. Diberi keterangan. Nah, posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Itu ya, sudah segaris. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah, itu yang ditanda tanya, itu yang ditanyakan. Di sini yaitu dengan menghitung OB dulu. Itu OC dimisalkan ya. Jadi kalau kalian mau itu nulisnya CD nggak masalah, bebas. Biar gampang saja. Kita cari OB dulu. OB kan sisi tegak. Ya, jadi perhatikan segitiga OBC. Itu kan segitiga siku-siku. Karena sisi tegak maka dikurangi. Sisi miringnya 150, sisi tegaknya 120. Dan penghitungan itu akar, kalau nolnya ada 2, jadi keluar akar jadi 1. Kalau nolnya ada 4, keluar akar jadi ada 2 nolnya. 81. Kalau yang sudah bisa kan akar 81 itu 9. Kalau yang belum bisa kan tinggal di pohon faktor. Kemudian yang kedua menghitung OA. Perhatikan segitiga OAC. Itu kan juga segitiga siku-siku. Nah, OA kan sisi tegak, jadi dikurangi ya. Sisi miringnya 130 kuadrat, dikuadratkan, dikurangi 120 dikuadratkan. Penghitungan seperti biasa. Nah, nolnya ada 2, keluar akar jadi nolnya aja ada 1. Akar 25 itu 5, jadi 50. Jadi AB itu selisih dari OB dan OA. 90 kurangi 50.
Hasilnya yaitu 40. Maka jarak antara kapal A dan kapal B adalah 40 cm. Jadi kalau ada soal cerita, diilustrasikan, digambar, dipahami apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan latihan soal pokoknya. Next, ke nomor 9, Tommy akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas tembok. Kita gambar itu tembok, kemudian berbatasan langsung dengan sungai, itu sungainya. Tommy ingin menggunakan sebuah tangga kan arahnya miring ya, untuk mengambil layang-layang. Jika lebar sungai 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, maka panjang tangga minimal yang dibutuhkan yaitu, nah, tangga kan itu sebagai sisi miring ya pada ilustrasi tersebut, maka ditambah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 169. Akar 169 itu 13. Ini bilangan prima ya, jadi tidak bisa menggunakan pohon faktor penghitungan akarnya. Next, ke nomor yang terakhir 10. Sunny sedang bermain layang-layang. Layang-layang kan diterbangkan miring ya arahnya. Dia menaikkan layang-layang dengan benang panjangnya 17 cm. Jarak Sunny. Jadi kalau jarak itu yang bawah, tinggi layang-layang ditanyakan. Nah, tinggikan di sini sisi tegak, maka dikurangi. Seperti itu penghitungannya. Nah, akar 225 itu 15. Silakan bisa menghitung dengan pohon faktor, kalau tidak bisa langsung. Gitu ya. Selamat mencoba, selamat berlatih dengan beragam soalnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.